Sekarang saya jadi komut juga, saya udah happy kok. Selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Jangan saya Pak, lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit ada waktu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke kawan-kawan, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya. Nah, kali ini kita membahas tentang mega korupsi di Pertamina ya. Dan balik lagi kalau masalah Pak Ahok, tapi memang betul sih kalau kata Bang Hotman Paris ya, itu kan mengawasi gitu kan, tugasnya gitu ya, dan mengawasi seharusnya ya melaporkan kalau ada kecurangan, bukan malah mengundurkan diri gitu ya, apalagi tidak harus menjadi direksi dulu gitu. Itu seharusnya teman-teman. Jadi harus kita pahami dulu kalau memang dia jadi komisaris ya. Ya kalau ada yang korupsi kenapa tidak dilaporkan gitu ya. Kan bisa melaporkan dengan online kah, apakah dan sebagainya. Warga negara biasa aja, warga rakyat jelata kalau tahu itu ya akan bisa melaporkan sendiri gitu dengan bukti-buktinya ya gitu kan. Dan ada salah satu ternaknya bilang katanya itu strateginya Ahok, jadi tahu apa kamu tentang Ahok katanya gitu kan. Aduh, strategi kok gitu ya kan. Jadi ya seolah-olah terkesan membiarkan kerugian negara sampai sebesar ini, sampai hampir 1.000 triliun. Itu nolnya berapa itu kalau kita hitung ya. Ya, terus Prof Mahfud mengatakan ya tidak akan mungkin kasus sebesar itu bisa terbongkar kalau bukan karena restu dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi kok Ahok malah bersujon ya, bersangka buruk ya, bersangka yang tidak-tidak gitu ya, sampai mengatakan ini hanya sekedar pergantian pemain, kata Ahok lagi kan. Dan di sini ada juga mahasiswa yang udah mulai bergerak gitu ya, menyuarakan masalah RUU perampasan aset teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Selanjutnya kita tuntut juga kepada DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset karena ini semua keresahan masyarakat Indonesia. Korupsi sudah membudaya, oleh karenanya perampasan aset harus segera disahkan. Perampasan aset itu, mohon maaf deh, kalau aku pemenangnya, aku presidennya, kalian biasa penjarakan semua. LHKPN saya punya jam hublot nih, tiba-tiba saya pakai Rolex. Ini di daftar LHKPN kamu hublot, kok sekarang kamu pakai Rolex. Rolexmu dari mana? Buktiin. Mampus, ada undang-undang pembuktian terbalik. Payah, ini bisa ngeri. Kalau aku penguasa itu, kawan-kawanku bisa saya masukkan penjara semua. Maka saya minta Pak Mahfud, saya jawab langsung, saya bilang, yang ini mohon izin perampasan aset, lobby dulu para ketua umum partai, jelasin di sana dulu. Kalau mereka udah pada semua, baru di sini gampang. Yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini. Kalau dia nggak benar, Tuhan akan mengutuk, itu aja. Kalau benar ya Tuhan akan melindungi dia, gitu aja. Kalau rumit-rumit apa kita, kalau udah bawa Tuhan mau gimana lagi? Makanya jangan gampang membawa Tuhan dalam panggung kehidupan ini. Jangan apalagi untuk panggung kesaksian. Kalau dalam fikih pada nanti ada afaknya. Kita ini Pak, kalau sumpah, kalau dalam Islam itu kan sumpah yang paling tinggi itu dengan huruf qasam. Huruf qasam itu ada 3. Billahi pakai ba, wallahi pakai wawu, tallahi pakai ta. Itu kalau kita bohong, pertama itu akan ada bencana buat kita. Yang kedua, untuk menghindari bencana dia harus bersedekah, ngasih makan.
1.000 orang susah, orang miskin selama 60 hari berturut-turut. Itunya itu. Resikonya membawa itu, sumpah membawa nama Tuhan. Empat temuan orang yang menemui saya, kebenarannya Allahu a'lam. Kalau seorang Hasto nyaring kemarin menyampaikan, wah ini ada 18 skandal yang bisa yang sekarang disimpan oleh KONI di Rusia dan sebagainya. Saya yang baru kemarin saja, Darsono anak politisi kampung ya, ada loh. Ternyata Hasto itu juga, maaf, kalau bongkar-bongkaran ya kebenarannya akan kita pertanggungjawabkan bersama. Ternyata juga manusia normal kok. Banyak kok korban-korban rakyat kecil yang dipecat hanya karena sesuatu untuk menutupi Hasto. Saya sampaikan ini kamera Mas belakang ya. Mas Hasto, saya ada temuan loh laporan saya ke itu Mandarin contoh. Nggak perlu saya buka. Jadi jangan merasa paling benar lah. Aktor yang terlihat pasif di depan tetapi sebetulnya aktif di belakang, begitu dituding seperti itu. Silakan Bang Freddy. Ya, jadi pertama kita harus melihat bahwa seorang ketua umum, seorang sekjen partai menjadi tersangka itu bukan hal yang aneh, itu hal biasa ya. Jadi kemudian teriakan-teriakan yang dilakukan oleh tersangka, politisasi hukum ya, kriminalisasi, itu juga bukan hal yang biasa. Udah banyak contoh-contoh yang melakukan itu ya, bisa cari kambing hitam atau buying time atau untuk kepentingan kasusnya tersendiri, misalnya supaya penyidik melihat itu dari angle lain, itu bisa sah-sah saja. Jadi termasuk Hasto ini ya, bikin bising aja, memang bikin bising ini, jadi nggak ada nilainya. Omongan dia itu sendiri di ujung dia sudah katakan ini nggak ada bukti. So apa yang mau ditindaklanjutin KPK itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi sudah menjawab, Pak Jokowi sudah menjelaskan secara detail ya, kronologisnya, faktanya ya, bahwa ini nggak masuk akal. Sejak 2015 ya, ini merupakan inisiatif DPR. 4 tahun ke belakang sampai 2019 ya, Pak Jokowi menolak itu, revisi itu. Kemudian bergulir terus sampai 2019, seluruh fraksi di DPR meminta kepada Pak Jokowi, menekan Pak Jokowi secara politik. Pak Jokowi ini kan seorang presiden ya, yang harus ya membaca semua situasi politik, karena banyak program-program yang harus dilaksanakan beliau, program-program kerakyatan yang bisa terganggu kalau DPR terganggu. Beliau harus melihat itu semua, begitu, sehingga beliau mengeluarkan surpres. Nah, jadi kemudian ya silakan saja publik menilai omongan siapa yang bisa dipegang dalam hal ini. Hasto sendiri udah membantah omongannya, tidak ada bukti. Gitu loh. Yudi tadi udah menjelaskan secara gamblang, proses di KPK itu, proses di penyidikan itu gampang kok. Ya. Nggak bisa cuma dasar omon-omon. Nggak bisa omon-omon. Kita omon-omon, kasih bukti, baru diverifikasi. Begitulah sistem penegakan hukum. Oke. Iya, jadi saya bilang memang Hasto ini hanya cuma bikin bising-bising aja. Oke, baik. Gitu. Sekarang Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan nggak pernah rugi, terus bisa untung-untung tuh sampai tertinggi gitu kan tahun terakhir kan. Terus kenapa saya masih bercanda gitu, bukan Pak, ada orang lain aja Pak, paling enak jadi komut Pak. Dan kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golok, terapi piano Pak, terapi Mandarin Pak, saya les Pak. Jangan saya Pak, lebih baik orang lain aja Pak, karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut ada duit gak ada waktu Pak, pokoknya saya kurang minat saya bilang. Itu terjadi karena kerjasama semua dan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Jadi kalau ada orang bilang Pak Jokowi nggak bisa kerja, dia tantang makanya. Sebelumnya pernyataan Ahok viral di media sosial usai diduga menyebut Prabowo tak sehat dan Jokowi tidak bisa kerja.
Dalam video tersebut, Ahok berbicara dengan seorang ibu berusia 82 tahun yang menyebut dirinya akan memilih Prabowo Gibran. Namun Ahok dengan cukup keras mengatakan sebaiknya masyarakat memilih presiden yang sehat dan tidak emosional. Meski tidak menyebutkan Prabowo, tetapi sejak awal ibu tersebut mengatakan dirinya memilih Prabowo. Selain itu, Ahok pun menyoroti kinerja pemerintahan Jokowi dalam video tersebut. Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Kalau cuma 2 tahun karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Katanya memang ingin bersih-bersih di sana, Pak. Iya, Emang itu betul. Iya, karena Ahok tuh lebih tegas. Pak Presiden tuh ada masalah besar di dunia perminyakan kita itu. Dia sudah membubarkan satu institusi yang konon menguasai jaringan perdagangan minyak kita itu dari hulu ke hilir, dan negara dirugikan setiap hari sekian ratus miliar gitu. Nah, Presiden tahu kok ini sudah dibubarkan masih jalan ini. Harus ada orang yang berani mendobrak itu semua. Gitu. Kita lihat aja gitu. Dan memang tujuan Pak Ahok dimasukkan ke dalam Pertamina itu, Bang, kurang lebih. Iya, membersihkan Pertamina. Ya, itu kan penilaian ya. Orang tinggal menilai aja Ahok itu seperti apa. Kita kembalikan ke masyarakat ya. Masyarakat pasti yang lebih tahu. Kalau Pak Jokowi dibilang tidak bisa kerja, kan sepertinya nggak ilmiah apa yang disampaikan Ahok, karena approval rate Pak Jokowi itu hampir tembus 80%. Itu salah satu rekor ya. Dan kalau Pak Ahok bilang dia tahu Pak Jokowi, ya kita juga bilang kita tahu Ahok apa sih mampunya Ahok gitu kan. Saya juga tahu, dulu pernah sama-sama di Gerindra, saya juga pernah mendukung beliau 2012. Saya juga tahu sih kualitas dia cuma seperti apa gitu. Seperti apa kualitas? Nah, iyalah. Bisa kerja? Ini nggak bisa kerja juga, nih orang cuma bisa omong-omong. Memang ada yang mengatakan saya ini tolong aja. Gak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolong, ya kan? Gak apa-apa. Nah, itu tadi videonya ya teman-teman. Di zaman era digital ini, masyarakat bisa menilai tanpa terpengaruh drama dari seorang elit politik gitu ya. Itu makanya kita harus cerdas gitu, jangan langsung menanggap dan menanggapi negatif gitu ya. Tapi oke, gitu aja dulu teman-teman ya. Cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.